Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia kelas 12 semester pertama. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai gugus fungsi senyawa karbon, di mana ini merupakan pertemuan ketiga, minggu ketiga untuk mempelajari gugus fungsi senyawa karbon. Pada minggu pertama sudah mempelajari tentang haloalkana, minggu lalu sudah mempelajari tentang alkohol, dan kali ini kita akan melanjutkannya mengenai ether ya. Jadi alkohol dan ether itu dibahas sebenarnya satu kesatuan karena dia merupakan suatu isomer ya. Nah, baik, dari ether kita nanti akan mempelajari mengenai tata nama ether, sifat-sifat ether, kegunaan ether, kemudian isomer ether, dan cara-cara pembuatan dari senyawa ether itu sendiri. Ya, jadi ada 5 subtopik yang akan dipelajari mengenai ether. Ya, baik. Yang pertama yaitu mengenai tata nama senyawa ether. Ya, tata nama senyawa ether kita lihat. Sama seperti tata nama pada senyawa gugus fungsi lainnya, ada 2 sistem, yaitu sistem tata nama UPAC dan nanti akan ada sistem tata nama trivial ya. Jadi tata nama UPAC itu tata nama dengan UPAC itu adalah singkatan dari International Union for Applied Chemistry. Ya, jadi istilahnya tata nama kimia internasional ya. Nah, tata nama kimia internasional untuk ether itu memakai kata alkoksi alkana ya. Jadi ether merupakan alkoksi alkana. Jadi nama belakangnya alkana, ada alkoksinya ya. Nah, jadi kalau ini merupakan gugus fungsi dari suatu senyawa ether, R-nya kan alkil ya. Kemudian ada 2 alkil ya, ada alkil sebelah kiri, ada alkil yang sebelah kanan. Nah, maka yang alkananya itu adalah alkil yang paling panjang ya. Jadi alkil yang R-nya paling banyak ya, C-nya banyak. Jadi alkil dengan gugus atom C lebih sedikit dianggap sebagai gugus alkoksi, sedangkan alkil dengan jumlah atom C terbanyak atau lebih banyak, maka dia dianggap sebagai alkana. Ya, jadi kalau misalkan ini C2H5, ini CH3, maka C2H5 sebagai alkana, berarti nama belakangnya etana. Nah, ini CH3, maka ini alkoksinya. Kalau CH3 dari metil dirubah menjadi alkoksi, maka menjadi metoksi. Seperti ini. Contoh, ini contoh yang paling sederhana. Ether ya. Ether yang paling sederhana adalah CH3O CH3. Kalau ini kebetulan alkilnya sama-sama CH3 ya. Tapi untuk menggunakan tata nama UPAC tetap saja harus alkoksi alkana walaupun sama panjangnya. Tinggal pilih saja kan sama antara kiri dan kanan sama-sama CH3. Salah satu misalkan. Salah satunya sebagai alkana, yang ini sebagai alkana. Metana berarti nama belakangnya. Kemudian yang ini C-nya cuma 1, maka namanya metoksi. Ya. Jadi namanya ini metoksi metana. Ya. Ulangi, ini metoksi metana. Oke? Perhatikan yang B. Ini alkil C-nya 3. Satu lagi alkilnya C-nya 1. Maka yang banyak C-nya 3 itu sebagai alkananya. Nama belakang berarti kalau C-nya 3 propana. Propana. Jadi dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi, maka C1-nya di sini. 1, 2, 3. Di C nomor 1 ada alkoksi. Alkoksinya C-nya 1, maka 1 metoksi. Ya, 1 itu posisi alkoksinya. Ya,
Jadi alkoksinya terikat pada C nomor 1 pada propana. 1-metoksipropan. Ya. Perhatikan contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Ini alkananya panjang, ya. Ini C2H5, CH, CH, CH2 dan CH3. C2H5 berarti dihitung C-nya ada 2, ya. Jadi pada C2H5, C1, C2-nya di sini. Berarti di sini CH3. C-nya CH ini adalah C yang ketiga maksudnya. Jadi pada C yang ketiga terdapat C-nya ada 3 juga di sini. Nih, alkoksinya C-nya 3. Kalau alkoksi C-nya 3 berarti propoksi. Ya, jadi dari propil menjadi propoksi, kan alkoksi. Jadi 1, 2, 3. 3 propoksi. 3 propoksi alkoksinya di sini. Nah, tapi pada alkana ini, pada heksana, pada C keempat, ini C keempat, ada alkil lagi, 4 metil. Ya, jadi namanya 1, 2, 3, 4. 4 metil, 3 propoksi heksana. Ya, ibu ulangi. 1, 2, 3. 3 ada propoksi, 4 ada metil. Nama paling depan adalah cabang alkilnya, ya. Jadi 4 metil, 3 propoksi heksana. Paham? Ya. Jadi nomor 4 ada metil, nomor 3 ada C3H7, dimulai dari O. Berarti ini alkoksinya. C3H7 adalah propoksi. O C3H7. Propoksi. Posisinya di C nomor 3. 4 metil, 3 propoksi heksana. Oke, paham? Nanti banyak-banyak latihan untuk penyebutan tata nama IUPAC dari ether, ya. Intinya dengan menggunakan alkoksi alkana. Alkoksi adalah C yang sedikit, alkana adalah C yang banyak, ya. Lanjut, tata nama yang kedua, tata nama trivial. Seperti biasa, tata nama trivial ini hanya bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang sederhana. Ya, tata nama trivial ether adalah alkil-alkil ether. Jadi alkil pertama tambah alkil kedua, ya, baru belakangnya namanya ether, kasih akhiran ether, ya. Nama kedua gugus alkil ditulis dengan di depan diikuti kata ether dan ditulis terpisah. Metil, propil, ya misalkan etil, propil, etil, metil gitu. Ya. Alkil-alkil ditulis sesuai dengan jumlah atom C. Alkil-alkil ditulis sesuai urutan jumlah atom C. Ya. Jadi yang pendek dulu baru yang sesuai dengan jumlah atom C. Yang pendek dulu baru yang panjang. Jadi misalkan ada C-nya sebelahnya 2, sebelahnya 3, maka ditulis dulu yang 2. Etil, propil, ether gitu. Ya. Apabila kedua alkil sama diawali dengan kata digabung, ya. Nah, ini CH3, CH3. CH3 kan metil. Jangan ditulis metil ether, tapi metilnya dua-dua metil itu digabung jadi dimetil ether. Ya, dimetil ether. Ini 3 propil, ini 1 metil. Maka yang ditulis depan adalah metil. Jadi yang pendek dulu baru yang panjang. Metil propil ether. Ya, ulangi. Metil propil ether. Ya. Nah, yang C ini juga propil kan, tapi beda dengan yang B. Kalau propil yang B itu lurus, kalau yang ini bercabang. Jadi ini namanya isopropil. Jadi ini namanya isopropil,
ini metil, yang pendek kan metil, maka namanya metil isopropil ether. Ya, metil isopropil ether gitu. Oke, lanjut. Isomer untuk ether. Ya, yang pertama isomer posisi. Ya, isomer posisi. Posisi dari gugus fungsinya, posisi O-nya ini. Kan sudah dijelaskan mengenai isomer posisi. Kalau dari namanya itu isomer posisi hanya beda angka, ya. Nah, gini. 1 metoksipropana dengan 2 metoksipropana. Kalau untuk dilihat dari nama senyawa. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, ini metil propil. Sama, ini metil juga propil. Nama UPAC-nya di 1, 2, 3. Nomor 1 ada metoksi. Maka 1 metoksipropana dengan 1, 2. Nomor 2 ada metoksi. 2 metoksipropana. Ya, ini merupakan isomer posisi. Kemudian, nah ini baru ketemu ya, baru berjumpa kali ini dengan istilah baru yaitu isomer gugus fungsi. Makanya digabung pada subpokok bahasanya itu alkohol dan ether ya. Jadi alkoksi alkana berisomer gugus fungsi dengan alkohol. Rumus molekulnya sama. Ya, CnH2nO sama-sama memiliki rumus umum CnH2nO. Jadi misalkan C-nya 5, H-nya 12, O gitu ya. Ada 1 O. Nah, jadi kalau C2H2N, CnH2n plus 2, maka bisa berupa alkoksi alkana atau ether, bisa juga berupa alkanol atau alkohol. Ya. Sifat-sifat dari ether. Yang pertama. Bentar. Sifat-sifat fisik dulu. Ether itu merupakan cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Kemudian titik didihnya lebih rendah daripada alkohol. Karena alkohol kan sekali lagi dia memiliki ikatan hidrogen. Ada ikatan antara O dengan H terdekat. Kalau ether tidak punya, maka titik didih ether lebih rendah daripada titik didih alkohol. Kemudian ether lebih sukar larut di dalam air, sedikit larut dalam air. Kalau alkohol kan relatif lebih mudah larut dalam air. Kemudian melarutkan senyawa-senyawa kovalen, ya. Bersifat anestetik, ya, anestetik, maka sering digunakan untuk anestesi, ya, penghilang rasa sakit, akan penghilang kesadaran untuk bedah biasanya. Kemudian nanti berhubungan dengan kegunaannya ya. Kemudian sifat selanjutnya itu tidak reaktif serta tidak dapat dioksidasi. Jadi beda antara alkohol dengan ether itu, alkohol lebih reaktif dibandingkan dengan ether. Kalau ether itu tidak reaktif ya, maka dia tidak bisa dioksidasi, tidak bisa direduksi, tidak bisa dieliminasi, tidak bisa bereaksi dengan basa. Nah, tetapi lumayan ada reaksinya, dapat disubstitusi dengan asam kuat ya, dapat mengalami reaksi substitusi. Substitusi itu adalah reaksi penukaran salah satu gugus alkoksinya ya. Jadi alkoksi yang bisa ditukar itu biasanya merupakan ya namanya alkoksi, berarti C-nya lebih sedikit daripada alkananya ya. Itu sifat-sifatnya. Kemudian pembuatan ether. Perhatikan ini pembuatan ether. Reaksi asam sulfat dengan etanol akan menghasilkan dietil ether dan etil hidrogen sulfat ya. Ini etanol. Etanol ya ditambah dengan asam sulfat, dia akan menghasilkan etil hidrogen sulfat. Nah, etil hidrogen sulfat, ini etil hidrogen sulfat yang dari sini kan? Nah, sama ya. Direaksikan kembali dengan
dengan etanol. Jadi sebenarnya kalau digabung ini reaksinya adalah 2 molekul etanol, ya. 2 molekul etanol akan menghasilkan 1 molekul dietil eter, ya. Gitu. Ini kan bisa dicoret kalau digabung reaksinya. Jadi di sini 2, di sini. Karena kan CH3, CH2OH ada 2 molekul. Jadi reaksi antara 2 molekul etanol atau alkohol, harus etanol ya, misalkan metanol juga boleh. Nah, 2 molekulnya akan menghasilkan 1 molekul eter yang simetris ya, maksudnya C antara alkoksi dengan alkananya sama banyaknya jumlah atom C-nya. Kemudian ada istilah sintesis Williamson. Pada sintesis ini terjadi reaksi antara alkil halida dengan alkoksida. Reaksi untuk pembuatan eter yang kedua adalah dengan sintesis Williamson. Ya, jadi ini adalah senyawa alkoksi ya, RO. Ya, dengan ini masih ingat ini adalah alkil halida ya. Alkil halida yang pertama dipelajari untuk pokok bahasan senyawa karbon, gugus fungsi senyawa karbon, walaupun alkil halida tidak memiliki pasangan untuk berisomer gugus fungsi. Nah, jadi X-nya lepas nih. RO akan mengikat R. Jadi RO, R aksennya diambil dari alkil pada alkil halida. Ini kan adalah gugus fungsi dari senyawa eter atau alkoksi alkana. Ya. Ini contohnya. Kalau ini kan hanya simbol. Nah, ini reaksi-reaksi yang sebenarnya. R yang di sini adalah metil ya. R aksennya adalah propil gitu. Akan menghasilkan metil propil eter ya, metil propil eter. Itu pembuatan dari senyawa eter. Kemudian kegunaannya. Ini kegunaan senyawa eter. Eter seperti yang Ibu bilang tadi, pada sifat-sifat senyawa eter ya digunakan sebagai pelarut dan obat anestesi. Senyawa eter diberikan melalui pernapasan sebagai obat bius ya, biasanya digunakan sebelum memulai operasi ya. Contoh senyawa eter yang digunakan itu adalah kloroform dan siklopropana. Ya. Kemudian metil tersier butil eter, nah ini ada istilah MTBE, metil tersier butil eter. Ya, jadi ada tersier butil, C-nya ada 4, CH3-nya ada 4 ya. Butil kan digunakan sebagai zat aditif pada bensin untuk menaikkan bilangan oktan. Zat aditif pada bensin, jadi zat yang ditambahkan pada bensin untuk memperbaiki mutu bensin sehingga nilai oktannya meningkat. Ketukan pada mesin kendaraan jadi berkurang, mutu bensinnya disebut dengan nilai oktan. Misalkan ada nilai oktan 95, ada nilai oktan 90. Nah, yang 95 berarti ditambahkan dengan MTBE ya, metil tersier butil eter, berarti dia merupakan suatu senyawa eter gitu ya. Nah, cukup dari Ibu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Kalau tidak paham itu harus lebih banyak membaca dan mengulang-ulang pelajaran. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.